Puji Tuhan, saudara-saudari, kita bersama-sama akan memasuki panduan DPHT untuk kristalisasi kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Kita memasuki minggu ke-6 dengan judul Maju Bersama Tuhan dari Kehidupan Gereja Tabernakel kepada Kehidupan Gereja Bait bagi pembangunan tubuh Kristus sebagai Bait Allah yang hidup. Puji Tuhan, mari saudara-saudari kita doa bacakan terlebih dahulu judul dari berita minggu ke-6 ini. Amin. Oh Tuhan Yesus, amin Tuhan Yesus, bahwa kami maju bersama Tuhan. Haleluya, maju bersama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ya kami hamba maju. Oh Tuhan, kami tidak puas. Oh Tuhan, dengan apa yang kami dapat hari ini. Oh kami mau maju. Maju bersamamu. Oh Tuhan, bawa kami maju dari kehidupan gereja Tabernakel. Ya, maju dari kehidupan gereja Tabernakel. Oh, kepada kehidupan gereja Bait. Amin. Tuhan, wahyukan Tuhan. Apa itu kehidupan gereja Tabernakel? Apa itu kehidupan gereja Bait? Oh, kami perlu maju dari kehidupan gereja Tabernakel. Oh, kepada kehidupan gereja Bait. Oh, Tuhan, kemajuan kami ini adalah bagi pembangunan tubuh Kristus sebagai Bait Allah yang hidup. Benar, Tuhan, kami mau, Tuhan, berbagian di dalam pembangunan tubuh Kristus sebagai Bait Allah yang hidup. Haleluya. Kami bagi pembangunan tubuhmu sebagai Bait Allah yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Kita baca sekali lagi judul ini, saudara-saudari. Amin. Maju bersama Tuhan dari kehidupan gereja Tabernakel kepada kehidupan gereja Bait bagi pembangunan tubuh Kristus sebagai Bait Allah yang hidup. Amin. Amin. Saudari, selanjutnya mari kita membaca beberapa ayat dan selanjutnya juga kita mendoakan ayat-ayat tersebut. Amin. Yang pertama adalah di dalam Matius 12 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam." Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan, melihat Matius 12 ayat 3 sampai 4, saudara-saudari, kita melihat Yesus yang lebih besar dari Daud. Ya, kita juga melihat bahwa Daud adalah lambang dari Kristus. Apa yang dilakukan Daud ya juga dilakukan Yesus. Amin. Oh, Yesus berkata kepada mereka, puji Tuhan. Oh, Yesus berkata, oh, Yesus sama seperti Daud. Oh, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Haleluya, Yesus adalah Daud yang sejati. Oh, Yesus membawa kita masuk ke dalam rumah Allah. Haleluya, masuk ke dalam rumah Allah untuk makan, untuk menikmati roti sajian.
Haleluya, Yesus adalah Daud yang sejati yang membawa kita ke dalam rumah Allah untuk menikmati roti sajian. Haleluya. Kristus adalah Daud yang sejati. Amin. Selanjutnya saudara-saudari di dalam Matius pasal 12 ayat 42. Amin. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Amin. Oh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Oh, Tuhan Yesus, Kau berkata, Kau berfirman bahwa yang ada sekarang ini lebih daripada Salomo. Haleluya. Kristus lebih dari Salomo. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, Kau lebih besar, Kau lebih unggul dari Salomo. Puji Tuhan. Oh, Kaulah Salomo yang sejati. Oh Tuhan, Kau tidak hanya Daud yang sejati, yang membawa kami masuk bait Allah dan menikmati roti sajian. Tetapi Kau juga Salomo yang sejati. Oh, Kau penuh hikmat. Haleluya. Kaulah yang membangun kediaman-Mu. Kaulah yang membangun bait Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Ada Salomo yang lebih besar. Ada Salomo yang sejati. Amin. Dialah Kristus. Kristuslah Salomo yang sejati, yang lebih besar dari Salomo. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya Yohanes 14 ayat 21. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudari, Kristus adalah Daud yang sejati, Salomo yang sejati. Oh, kita perlu mengasihi dia. Karena dengan mengasihi dia, maka dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Menyatakan bahwa dialah Salomo yang sejati. Dialah Daud yang sejati. Dialah yang akan membangun baitnya. Dialah yang akan mengutarakan perkataan-perkataan hikmat. Amin. Mari saudara-saudari kita merespon, oh Kristus dengan mengasihi dia. Merespon firman-Nya dengan mengasihi dia. Merespon kehendaknya dengan mengasihi dia. Amin. Tuhan, aku cinta padamu. Tuhan, aku mau mengasihimu Tuhan. Oh Tuhan, sehingga Kau bisa menyatakan dirimu kepada kami. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami hanya mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, memasuki firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami bisa memegang perintah-Mu. Oh, kami mengasihi-Mu. Kami melakukan perintah-Mu karena kami mengasihi-Mu. Oh Tuhan Yesus, biarlah terhadap para pengasih-Mu, Kau menyatakan diri-Mu. Kau menyatakan bahwa Kaulah Daud yang sejati, Salomo yang sejati. Haleluya. Amin. Selanjutnya di Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Haleluya, puji Tuhan. Oh, untuk orang-orang yang mengasihi dia, Tuhan tidak hanya menyatakan dirinya, bahkan dia datang dan tinggal bersama-sama dengan dia. Oh, puji Tuhan. Mari saudara-saudari mengasihi Tuhan. Oh,
Tuhan, kiranya kasih kami terhadap-Mu, kasih yang membara, kasih yang semakin unggul, kasih yang lebih dari yang lalu. Puji Tuhan, semakin mengasihi dia, dia akan datang kepada kita. Dia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Dia akan membangun rumahnya, membuat rumahnya di dalam kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saudara-saudari, juga di Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau bekerja di atas segala sesuatu kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan Yesus, karena itu kami perlu mengasihi Engkau. Tuhan, aku cinta padamu. Tuhan, Kau sudah memanggil kami sesuai dengan rencanamu. Kau memilih kami dari semula. Kau menentukan kami untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu. Supaya anak-Mu itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau menentukan segala sesuatu. Bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Bila kami terus mengasihi Engkau. Tuhan, mengasihi Engkau. Membuat kami berbahagia. Tuhan Yesus, di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya saudara-saudari juga di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Mari saudara-saudari mengasihi Dia. Mari hanya satu hal. Mari hanya mengasihi satu hal. Mari hanya meminta satu hal, yaitu diam di rumah Tuhan. Biarlah kita menjadi pengasih-pengasihnya yang hanya butuh satu hal, perlu satu hal, yaitu diam di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi kedambaan kami. Tuhan, kami damba diam di rumah Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Biarlah tidak ada banyak hal, hanya satu hal saja. Yaitu diam di rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dengan diam di rumah Tuhan, kami dikenyangkan dengan lemak. Kami juga dileraikan karena Engkau memberi kami sungai kesenangan. Haleluya. Di rumah Tuhan kami dikenyangkan. Di rumah Tuhan kami dileraikan. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Puji Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Kita dikenyangkan. Kita dileraikan. Sebab pada diri Tuhan ada sumber hayat. Ada terang hayat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari, mendoa bacakan beberapa ayat ini. Mendorong kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan bisa menyatakan dirinya. Sehingga Tuhan datang dan tinggal bersama-sama dengan kita. Kita tinggal di dalam Dia. Kita saling huni dengan Dia. Kita mendapatkan kepuasan karena Tuhan mengenyangkan kita, meleraikan dahaga kita. Amin. Puji Tuhan. Kita bisa saling berhadapan. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah. Haleluya. Kita berjumpa dengan Allah yang adalah sukacita kita, kegembiraan kita.
Haleluya. Oh Tuhan Yesus, mengasihi-Mu, membawa kami berjumpa denganmu. Inilah yang menjadi sukacita kami, kegembiraan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, saudara-saudari. Doa bacakan beberapa ayat ini, semoga kita memiliki satu rangkaian. Ya, ayat-ayat ini mendorong kita untuk mengasihi Dia. Mengasihi Dia membuat kita berjumpa dengan Dia. Mengasihi Dia membuat kita berhadapan wajah dengannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang setiap hari, setiap waktu berjumpa dengan Tuhan. Memandang wajah Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudari, kita juga melihat di Mazmur 84 ayat 5-6. Ayat ini mengatakan kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang diam di rumah Tuhan dan terus-menerus memuji-Mu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Puji Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya, tinggal di dalam kita tinggal di dalam Dia, kita menjadi orang-orang yang diberkati. Jadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saudari, selanjutnya kita akan memasuki garis besar. Ya, saudari, kita memperhatikan ada beberapa poin Romawi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin Romawi. Baik, Romawi pertama, saudara-saudari, dikatakan bahwa Tuhan di dalam kita damba untuk maju dari kehidupan gereja tabernakel di padang belantara jiwa kepada kehidupan gereja bait bersama Kristus, roh yang al-muhib, sebagai realitas negeri yang baik di dalam roh kita. Amin. Tadi dikatakan di judul bahwa maju bersama Tuhan. Inilah kedambaan Tuhan. Maju dari gereja tabernakel, kehidupan gereja tabernakel yang adalah di padang belantara jiwa kepada kehidupan gereja bait, negeri yang baik di dalam roh kita. Puji Tuhan. Poin 1, saudara-saudari bisa digaris bawahi, ada 2 hal. Yang pertama, di padang belantara jiwa, dan yang kedua, negeri yang baik di dalam roh. Inilah titik kemajuan kita. Ya, dari padang belantara jiwa ke negeri yang baik di dalam roh. Men, Romawi 2, saudara-saudari, di penjelasannya adalah tabernakel dan bait ini juga adalah 2 aspek gereja. Jadi penghidupan gereja tabernakel itu juga adalah kehidupan gereja. Penghidupan gereja bait itu juga adalah kehidupan gereja. Jadi melalui penghidupan gereja tabernakel dan bait, ini adalah lambang dari gereja di dalam 2 aspek. Ya, jadi saudara-saudari bisa garis bawahi ada 2 aspek gereja, ya, tabernakel dan bait. Jadi bukan satu hal yang terpisah, tabernakel dan bait. Bukan mana yang lebih baik, mana yang buruk, bukan. Tetapi ini adalah 2 aspek dari gereja. Selanjutnya di Romawi 3, Injil Yohanes adalah Injil Kristus sebagai hayat bagi pembangunan gereja sebagai bait Allah yang hidup. Kita melihat di sini ada pekerjaan pembangunan. Ini dilaksanakan melalui pengalaman dan kenikmatan kita akan Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai pohon hayat. Saudara-saudari, tabernakel bisa menjadi bait butuh pembangunan. Pekerjaan pembangunan ini dilaksanakan melalui pengalaman dan kenikmatan kita akan Kristus. Amin, saudara-saudari. Kita harus maju dari pengalaman hidup gereja tabernakel terbangun. Ada pekerjaan pembangunan, maju kepada kehidupan gereja bait. Haleluya. Melalui pengalaman dan kenikmatan kita akan Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai pohon hayat. Puji Tuhan. Romawi 4, saudara-saudari,
membahas Daud dan Salomo. Mengapa Daud dan Salomo disebut di sini? Karena kita tahu bersama di Romawi ketiga ada pekerjaan pembangunan. Yang membangun bait Allah di perjanjian lama adalah Salomo, dipersiapkan oleh Daud. Dan Daud dan Salomo ini, puji Tuhan, jadi satu. Dan tadi kita doa bacakan, Daud yang sejati, Salomo yang lebih besar adalah Kristus. Haleluya. Daud dan Salomo melambangkan Kristus dalam dua aspek. Puji Tuhan. Saudari, kita bersyukur ya, Kristus ada di dalam kita. Kristus akan terus membangun rumahnya di dalam kita. Kristus dalam dua aspek ini bagi bangunan Allah. Haleluya. Selanjutnya, saudari, di Romawi kelima, pemikiran-pemikiran dan jalan-jalan Allah untuk membangun gereja sebagai bait dari Allah yang hidup itu lebih tinggi daripada pemikiran-pemikiran dan jalan-jalan kita. Karena itu, aplikasinya saudara-saudari, kita perlu meninggalkan jalan-jalan kita dan pemikiran-pemikiran kita dan kembali kepada Yehova Allah untuk mengambil jalan menikmati Dia di dalam gereja sebagai bait dari Allah yang hidup. Saudara-saudari, amin. Kita perlu meninggalkan jalan lama kita, pemikiran lama kita. Kita harus maju. Haleluya. Kehidupan Kristen kita adalah kehidupan yang dibawa maju. Mengambil jalan menikmati Dia. Semakin menikmati Dia, kita semakin terbangun. Sehingga tidak hanya menjadi gereja tabernakel, tetapi juga maju sebagai gereja bait. Haleluya. Di dalam gereja kita menjadi bait dari Allah yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Jadi mari meninggalkan jalan-jalan kita, pemikiran-pemikiran kita, dan mengambil jalan menikmati Dia. Amin. Silakan saudari bisa garis bawahi ya poin yang keempat ini, Romawi keempat, meninggalkan dan mengambil jalan menikmati Dia. Meninggalkan jalan-jalan lama kita, pemikiran lama kita, mengambil jalan menikmati Dia. Kemudian Romawi yang ke-6 terakhir saudara-saudari, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena kita adalah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, rumah Yehova. Inilah yang menjadi sasaran kita. Saudari, Allah tinggal di dalam kita, kita juga dibawa tinggal di dalam Dia. Dan inilah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. Puji Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang hatinya adalah jalan raya menuju Sion. Oh, puji Tuhan. Semakin kita diam di dalam rumah Tuhan, kita akan dibawa maju menuju Sion, menjadi para pemenang. Puji Tuhan, saudara-saudari. Semoga panduan DBHT kita pada hari ini menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Tuhan, terima kasih masuki berita ke-6 ini, Tuhan. Oh, kami perlu mengasihi Engkau. Kami perlu hari demi hari dibawa maju dari penghidupan gereja tabernakel. Oh, Tuhan, mengalami Engkau realitas dari Daud, realitas dari Salomo yang membangun bait di dalam kami, membangun kediaman-Mu di dalam kami. Sehingga kami boleh menjadi umat-umat yang berbahagia, umat-umat yang diberkati karena kami diam di dalam rumah-Mu. Bahkan kami juga menjadi orang-orang yang maju mencapai Sion, menjadi para pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudari panduan DBHT untuk berita ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudari, selamat bergabung di dalam kelas online FTTI Pengayaan Summer Training 2022. Kita memasuki minggu ke-6 dengan judul Maju Bersama Tuhan dari kehidupan gereja tabernakel kepada kehidupan gereja bait bagi pembangunan tubuh Kristus sebagai bait Allah yang hidup.
Saudara-saudari, kita latih roh kita persiapkan hati kita. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum memulai sidang pengayaan ini. Amin. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Bahwa kami maju Tuhan. Oh Tuhan, dalam penempuhan hidup gereja kami. Oh, kami bersyukur ada dalam hidup gereja, tapi kami mendambakan sesuatu yang lebih kaya. Oh Tuhan, kami dapat mendapat yang lebih banyak. Oh Tuhan, tambahkan diri-Mu, perbesar kapasitas kami. Oh, untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Oh Tuhan Yesus, karena itu dapatkan pengayaan malam ini. Kami terbuka pada pembicaraan-Mu. Oh Tuhan, bawa kami maju. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, tariklah kami. Kami akan terus berlari di belakang-Mu Tuhan. Terus mengejar Engkau. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Semoga kita dibawa maju. Maju bersama Tuhan. Saudari, nah, selanjutnya kita akan bersama-sama berkidung. Kidung nomor 603, Gereja Pembangunan. Amin. Memuji rencana-Mu, kami dibuat rumah-Mu, Kau semayam dan penuhi, dalam Putra Kau tertampil. Kami ini ciptaan-Mu, segambar-Mu dan wakil-Mu, wadah kasar dari tanah, roh di dalam, raga di luar. Terima Kau sebagai hayat, baru punya sifat emas. Kau dan kami baur padu, kami dan Kau satu tubuh. Hayat ngalir pun mendiris, segenap jiwa dan hati, jadi mutiara permata, secorak semulia. Kami paham ini semua bukan diapresiasikan, tapi untuk pembangunan, jadi rumah-Mu yang mulia. Kini serahkan diriku, moga terulur tangan-Mu, taklukkan dan susun aku, jadilah tempat teduh-Mu. Hayat lahir watak kerdil, gemburanya sampai habis. Pupus sirna bangga diri, kaum saleh bau serasi. Jadi sejoli denganmu, nikmati Kau dan segala-Mu. Hidup sama saling huni, Kau berkenan puas hati. Amin. Puji Tuhan. Bait 7 dikatakan, hayat lahir watak kerdil, gempur enyah sampai habis. Pupus sirna bangga diri, kaum saleh baur serasi. Jadi sejoli denganmu, nikmati Kau dan segala-Mu. Hidup sama saling huni, Kau berkenan puas hati. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Mari kita persiapkan hati dan roh kita. Kita memasuki berita ke-6. Semoga kita dibawa maju bersama Tuhan. Hidup sama, saling huni, Kau berkenan, puas hati. Amin. Kepada pembicara pertama kami persilahkan. Amin. Saudara-saudari, mari kita memulai
dengan berdoa. Sekali lagi, mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, pada malam hari ini, Tuhan Yesus, kami mau datang pada firman-Mu, Tuhan, untuk melihat keperluan kami untuk terus maju dari kehidupan gereja tabernakel kepada satu kehidupan gereja bait. Oh Tuhan, di dalam perkara ini Tuhan, kami perlu satu kedambaan yang berasal dari Tuhan untuk kami terus maju. Tidak merasa puas diri dengan kondisi kami hari ini, tetapi mendambakan satu kehidupan yang lebih kaya dan limpah di dalam penghidupan gereja kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mulia bagi nama-Mu. Amin. Baik, saudara-saudari, puji Tuhan, kita pada malam hari ini akan bersama-sama membahas berita yang ke-6 dari pengkajian kristalisasi 1 dan 2 Raja-Raja. Saya mohon izin untuk bisa share screen. Nah, saudara-saudari, mari kita dari rumah kita masing-masing ya, bersama dengan saya kita bisa memproklamirkan judul berita yang ke-6 ini bersama-sama ya. Maju bersama Tuhan dari kehidupan gereja tabernakel kepada kehidupan gereja bait bagi pembangunan tubuh Kristus sebagai bait Allah yang hidup. Dari judul ini kita bisa melihat ada dua bagian besar ya saudara-saudari. Yang pertama adalah keperluan kita untuk maju, ya, maju bersama Tuhan. Nah, kemajuan ini digambarkan dari perlambangan, ya, yaitu tabernakel kepada bait Allah. Nah, nanti kita akan membahas apa maknanya di dalam firman Tuhan dan bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan gereja kita. Kemudian bagian yang kedua adalah perkara pembangunan tubuh Kristus sebagai bait Allah yang hidup. Baik, perkara maju bersama Tuhan, saudara-saudari, ini adalah diambil dari Ibrani pasal 6 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jadi kata kuncinya adalah beralih kepada perkembangannya yang penuh. Saudara-saudari, di dalam penghidupan gereja kita perlu memiliki satu kedambaan untuk terus maju. Karena Tuhan sendiri, saudara-saudari, juga damba agar kita juga mengalami kemajuan di dalam kehidupan gereja kita. Kita jangan merasa puas dengan keadaan kita hari ini. Jika kita berpuas diri, saudara-saudari ya, maka ya kehidupan gereja Philadelphia ya, itu menjadi kehidupan gereja Laodikia yang menjadi suam-suam. Saudara-saudari, kita perlu punya kedambaan, maju sampai mencapai kedewasaan yang penuh. Nah, saudara-saudari, perkara kemajuan ini adalah di aspek pengalaman kita akan Kristus. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, pengalaman gereja di Korintus, mereka mengalami berbagai aspek Kristus di dalam pengalaman hidup gereja mereka. Ya, kita tahu gereja Korintus ya banyak mengalami permasalahan di dalam kehidupan gereja. Mereka mengalami Kristus sebagai domba Paskah. Mereka juga mengalami Kristus sebagai roti yang tidak beragi. Gereja di Korintus juga mengalami Kristus sebagai mana. Mereka juga mengalami Kristus sebagai minuman rohani. Kalau kita lihat, ini adalah perlambangan di dalam perjalanan bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mengalami Kristus sebagai domba Paskah. Kemudian mengalami juga Kristus sebagai roti yang tidak beragi. Lalu tahap selanjutnya dari perjalanan bangsa Israel adalah ke dalam padang gurun.
yaitu mereka mengalami suplai dari mana dan juga dari minuman rohani, yang adalah air yang keluar dari batu karang yang terbelah. Tetapi saudara-saudari, Tuhan juga memperlihatkan kepada kita melalui firman-Nya pengalaman gereja di Kolose, yaitu gereja mengalami Kristus sebagai tanah permai. Jadi ini kita melihat bahwa kaum saleh di dalam hidup gereja ada satu pengalaman yang lebih maju dari Kristus sebagai domba Paskah, sebagai roti tidak beragi, sebagai mana, sebagai minuman rohani, maju sampai pada tahapan Kristus sebagai tanah permai. Saudara-saudari, mengenai bait Allah sendiri di dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja, di dalam catatan 1 dan 2 Raja-Raja ada di pasal yang ke-6. Ya, kita bisa membaca secara lengkap mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-38. Nah, di sini saya hanya mengambil bagian-bagian yang penting untuk kita juga melihat fakta Alkitab ini. Bagaimana dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 ya. Dikatakan, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Ya, lalu saya lompat ke ayat 37. Dalam tahun yang ke-4, dalam bulan Ziu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Lalu ayat 38, dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya, dan sesudah dengan segala rancangannya, jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Jadi di dalam catatan 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ini, bait Allah didirikan oleh Raja Salomo dan memakan waktu 7 tahun lamanya. Ya. Nah, kemudian saudara-saudari, bait Allah adalah melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6, yang 11, ayat 12, ayat 13, kita melihat bagaimana Tuhan datang dan Daud ayahmu. Apa janji Tuhan? Baik, ya, baik di sini ya. Jadi bait adalah melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Oke, kita lanjut. Saudara-saudari, kalau kita melihat ya perbandingan antara tabernakel dengan bait Allah, ya. Di sini kalau kita juga membaca di outline FKKP kita di dalam Romawi yang kedua, yang ke bagian B, nanti kita akan melihat bagaimana digambarkan tabernakel ini ya kurang kokoh, sementara bait ini adalah kokoh. Tabernakel dapat bergerak dan berpindah tanpa pondasi, sementara bait Allah itu adalah memiliki pondasi yang solid. Tabernakel hanya ada kayu tanpa ada batu. Bait Allah selain ada kayu, dia juga ada batu ya sebagai bahan bangunan. Kemudian tabernakel berada di padang gurun dengan suplai yang terbatas. Bait Allah berada di tanah permai dengan suplai yang limpah. Jadi kita melihat di sini, kita melihat di aspek kemajuannya, saudara-saudari ya, bahwa Allah mendambakan kita memiliki satu kehidupan gereja yang lebih solid, kehidupan gereja yang lebih kokoh, kehidupan gereja yang memiliki suplai yang lebih limpah. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya tabernakel ini juga bersatu dengan bait Allah. Kita lanjut dulu saudara-saudari di bagian outline-nya ya. Tadi adalah kata-kata pengantar untuk kita bisa melihat background daripada fakta Alkitab dari judul berita yang ke-6 ini. Lalu kita akan melihat bagian selanjutnya. Silakan next.
di outline beritanya ya itu ada 6 Romawi, saudara-saudari ya. Di mana Romawi 1 dan Romawi 2 itu beban yang ingin disampaikan kepada kita itu adalah perkara bagaimana perlunya kita maju bersama Tuhan. Ya, kemudian mulai dari Romawi 3 sampai Romawi yang ke-6, ya mungkin sambil bisa di next saudara, itu memperlihatkan pembangunan tubuh Kristus sebagai bait Allah yang hidup. Ya. Jadi saya akan menyampaikan Romawi 1 sampai Romawi yang ketiga. Nanti saudara Ronald akan membantu kita di Romawi yang keempat sampai Romawi yang keenam. Baik, mari kita lanjutkan, saudara-saudari. Nah, kita boleh sambil di tangan kita ada buku FKKP ya, dan juga kisi-kisi yang dibagikan di kolom chatbox. Saudara-saudari juga bisa mendownload. Di dalam Romawi yang pertama, seperti yang kami sampaikan tadi, Tuhan damba, saudara-saudari ya, agar kita maju dari kehidupan gereja tabernakel di padang belantara jiwa kepada kehidupan gereja bait bersama Kristus, roh yang al-muhid sebagai realitas negeri yang baik di dalam roh kita. Penekanannya tadi adalah kita tidak bisa merasa puas dengan keadaan kita hari ini, kita perlu punya hati yang mau terus maju, mengalami Kristus lebih limpah, lebih kaya, lebih luas, ya, lebih solid di dalam penghidupan gereja kita. Nah, kita melihat fakta Alkitab berikutnya. Next. Next. Di dalam fakta Alkitab berikutnya, saudara-saudari, kita bisa melihat apakah di sini adalah satu fakta bagaimana bangsa Israel ya di Yosua pasal 3 ayat 14 tadi sampai di pasal yang ke-17 dibawa untuk menyeberang ya, menyeberang Sungai Yordan. Bagaimana mereka ini juga dibawa maju oleh Tuhan dari padang belantara masuk ke tanah permai Kanaan. Ya, nah ini fakta Alkitabnya ya, Yosua 3:14. Mereka dibawa menyeberang Sungai Yordan. Ya, ayat 16, lalu menyeberanglah bangsa itu. Ya, ayat 17, seluruh bangsa itu selesai menyeberang Sungai Yordan. Itu dengan cara para imam ya membawa tabut lebih dulu masuk ke Sungai Yordan sehingga yang air di Sungai Yordan itu terbelah, bangsa Israel bisa lewat. Nah, poin yang ingin kami sampaikan di sini adalah Tuhan mau umatnya untuk terus maju mencapai sasaran, yaitu tanah permai. Di mana di atas tanah permai inilah bait Allah didirikan. Ya, dari tabernakel bersatu dengan bait menjadi satu kehidupan yang gereja yang lebih limpah, lebih kaya, lebih solid. Inilah yang menjadi kedambaan Tuhan. Nah, selanjutnya. Nah, saudara-saudari, next. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 1 tadi ya, sudah kami sampaikan. Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Ya. Baik. Kemudian di dalam aspek bait Allah, Kristus sebagai roh yang al-muhid, sebagai realitas negeri yang baik di dalam roh kita. Ya, Ulangan 8 ayat 8, di sana ada suplai yang limpah, ya, agar melalui menikmati suplai, bait Allah didirikan. Dan suplai ini sebenarnya adalah lambang dari berbagai aspek pengalaman akan Kristus. Ya. Suatu negeri dengan gandum dan jelai, pohon anggur, pohon ara, pohon delima, ya, suatu negeri dengan pohon zaitun, dengan madu. Nah, kalau kita baca secara lengkap, lebih banyak lagi poin-poin mengenai Kristus yang al-muhid. Nah, saudari bisa membaca buku Kristus yang al-muhid ya, yang ditulis oleh Saudara Ali, memperlihatkan dengan limpah mengenai
aspek-aspek kekayaan daripada tanah permai ini. Nah, kita bisa lanjut next berikutnya, saudara. Next. Baik. Oke. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua ya, saudara ya. Tadi di bagian pertama adalah perlambangan, bagian pertama tadi adalah kedambaan Tuhan ya atas umatnya, yaitu supaya kita maju di dalam penghidupan gereja kita. Lalu di aspek yang di Romawi yang kedua adalah kita melihat perlambangan dua aspek gereja. Ya, dua aspek gereja ini adalah tabernakel sebagai gambaran ya penghidupan gereja, di sini dikatakan sebagai pendahulu. Ya, sementara bait ini adalah perampungan ya. Kemudian gereja saudara-saudari sebagai tabernakel adalah menggambarkan prosedur. Sementara sasarannya adalah bait ya. Nah, kita bisa lihat slide yang selanjutnya. Baik, saudara-saudari, mari kita melihat di 1 Raja-Raja pasal 8 ya. Ayat 1 sampai 11. Di sana memperlihatkan bagaimana tabernakel bergabung dengan bait. Ya, karena sebenarnya tabernakel atau kemah pertemuan ini atau kemah suci ini dan bait itu adalah satu. Ya, di dalam Raja-Raja pasal 8 ayat 1, ayat 4 dan ayat 6. Nanti kita bisa membaca dengan lengkap, tetapi secara singkat di sini kita melihat bagaimana Salomo ya menyuruh para tua-tua Israel, semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Mereka yaitu mengacu Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu, semuanya itu diangkut oleh imam dan para Lewi. Lalu ayat yang ke-6, imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, ke ruang belakang rumah itu. Nah, rumah itu adalah mengacu kepada bait Allah yang sudah terbangun di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Ya, jadi saudara-saudari, di sini adalah kemah atau tabernakel itu bergabung dengan bait. Nah, kemah atau tabernakel itu adalah menggambarkan kehidupan gereja lokal. Ini adalah di aspek pelaksanaan kehidupan gereja. Saudara-saudari, apa artinya maju? Bukan berarti kita meninggalkan kehidupan gereja lokal, tetapi adalah bagaimana di dalam kehidupan gereja lokal, saudara-saudari, kita bisa terbangun dengan saudara-saudari di lokal kita. Kita bisa mengalami Kristus lebih kaya. Mungkin di awal pertobatan kita mengalami Kristus sebagai anak domba Paskah yang telah menebus kita, yang telah melepaskan kita dari cengkraman iblis, ya, cengkraman Firaun. Nah, kita juga kemudian di dalam hidup gereja mengalami bagaimana kita dirawat oleh mana, oleh firman kudus Allah, nah, melalui kehidupan penyegaran pagi. Tetapi Tuhan ingin juga terus maju, ya. Saudara-saudari, bagaimana kita terbangun, bukan hanya menikmati Kristus secara individu, tetapi kita terbangun sampai pada tahap ya di dalam kehidupan gereja kita punya mitra, kita punya rekan vital yang bersama-sama berdoa, menuntut firman bersama-sama, berkoordinasi melayani bersama-sama, menjenguk bersama-sama, memberitakan Injil bersama-sama, ya. Nah, kita menjadi saudari orang-orang yang menikmati Kristus lebih maju lagi di dalam penghidupan gereja lokal kita. Ya. Nah, mari kita melihat fakta yang berikutnya, saudari.
Next, bisa di next. Di dalam fakta yang berikutnya, dimensi tabernakel dibandingkan dengan dimensi bait Allah, saudara-saudari. Di dalam Keluaran pasal 26 ayat 1 ya dan ayat 2. Saya langsung bacakan yang warna kuning ya. Saudara-saudari nanti bisa membaca dengan lebih lengkap. Dikatakan panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Ya, kalau dikonversikan saudara-saudari kira-kira 1 hasta itu 45,6 cm. Jadi ukuran tabernakel itu adalah 13,7 meter panjangnya dan lebarnya 4,5 meter. Tetapi sampai di dalam Raja-Raja pasal 6 ayat yang kedua, 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang kedua, tercatat rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Jadi kalau dibuat sentimeter kira-kira ya, panjangnya 27,36 meter, lebarnya 9,12 meter, tingginya 13,68 meter. Jadi kita lihat secara fakta Alkitab, bait lebih besar daripada tabernakel. Ini melambangkan kehidupan gereja kita juga perlu diperbesar, ya, perlu diperluas. Ya, saudari, ya kita merindukan ya gereja menjadi gereja yang memberitakan Injil, berkoordinasi dengan saudara-saudari di lokal kita. Oh, saudara-saudari mendapatkan orang-orang baru, dibawa beroleh selamat melalui pemberitaan Injil kita, lahir baru, dan kemudian menjadi buah tetap di dalam penghidupan gereja. Kita rindu bukan di dalam penghidupan gereja kita, Tuhan menambahkan tiap-tiap hari dengan orang yang diselamatkan. Ya, bukan hanya diselamatkan tetapi menjadi buah tetap dalam penghidupan gereja. Bertumbuh dalam hayat, menjadi imam-imam Allah, ya, artinya berfungsi di dalam pelayanan. Wah, saudara-saudari, ini adalah kehidupan gereja yang diperluas. Nah, kita juga ya antar lokal hari ini juga ada beban 500 kaki dian. Ya, kita bersyukur ya dari profesi berbagian di dalam perluasan ya di dalam program One Day Full Timer memberitakan Injil yang mendapatkan anak-anak damai ya di kota-kota di mana di sana belum ada kaki dian. Oh, saudara-saudari, untuk bisa pergi keluar, untuk bisa berkoordinasi, saudara-saudari, kita perlu satu kehidupan kaya di dalam penghidupan gereja kita. Menikmati Kristus, ya, bukan hanya sebagai anak domba, bukan hanya sebagai mana, tetapi oh, saudara-saudari, sebagai ya tadi dicatat di dalam ulangan tadi ya. Oh, menikmati Kristus sebagai gandum, menikmati Kristus sebagai jelai, menikmati Kristus sebagai pohon anggur, ya pohon delima. Wah, saudara-saudari, sekali lagi ini adalah kita di lokalitas kita masing-masing terbangun, bahkan antar lokalitas bersekutu, berkoordinasi, ya memiliki ya kesehatian untuk berkoordinasi bagi pekerjaan Tuhan. Nah, saudari, ini adalah gambaran daripada kehidupan gereja yang diperluas. Ya, nah kita lanjutkan. Nah, kami juga mencatat, saudari, bukan hanya dimensi tabernakel itu menjadi lebih dimensi bait Allah lebih besar daripada dimensi tabernakel, tetapi perkakas-perkakasnya, saudari ya, di dalam bait Allah juga lebih berlipat jumlahnya. Ya, nanti saudara-saudari di hari pertama ya, hari ini kita bisa melihat ya, di dalam pembacaan hari ini kita melihat di dalam tabernakel mesbah berukuran 5 hasta kali 5 hasta ya, dengan tinggi 3 hasta, tetapi di dalam bait mesbah berukuran 20 hasta kali 20 hasta dengan tinggi 10 hasta. Ya, di dalam tabernakel hanya ada 1 kaki pelita emas. Tetapi di dalam bait ada 10, yaitu ada di 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 49. Ya, kandil-kandil dari emas murni, 5 di sebelah kanan, 5 di sebelah kiri. Jadi jumlahnya 10. Jadi ini adalah bertambah ya, dilipat gandakan. Ya, lalu next, saudara, kita juga membandingkan dengan yang ada di kitab Tawarik ya. Next, bisa di next.
Di 2 Tawarik pasal 4 ayat 7 sampai 8 dicatat juga ia membuat 10 kandil emas, ya, kandil itu adalah kaki pelita. Lalu ia membuat 10 meja, ya, jadi meja roti sajiannya pun juga bertambah, ya. Kalau di tabernakel itu adalah 1, ya. Kalau di dalam bait, wah, menjadi 10. Ya, artinya apa? Secara supply pasti lebih limpah, pasti lebih kaya. Kandil yang hanya 1 di dalam tabernakel menjadi 10 di dalam bait, itu juga terangnya pasti lebih menyorot, lebih kuat, ya. Nah, mezbah, saudara-saudari, adalah lambang Kristus yang bangkit dan naik ke surga sebagai pendoa syafaat. Nah, ini juga di dalam kehidupan gereja yang maju, diperkuat, saudara-saudari, ya. Kita perlu membawa lebih banyak saudara-saudari dalam hidup gereja berdoa. Ya, misalnya kita berdoa supaya lebih banyak saudara-saudari hadir di dalam sidang doa gereja. Ya, kalau biasanya hanya katakan 30%, 40%, wah, bisa bertambah sampai 60%, 80%. Wah, ini apa, saudara-saudari? Ini adalah kehidupan gereja yang diperkuat. Di lokal kita masing-masing, kita membawa lebih banyak saudara-saudari berdoa. Berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Ya, berdoa bagi terwujudnya 500 kaki dian emas, ya. Kan tiap hari sekarang kita ada pokok doa yang dibagikan, bukan? Nah, kami juga bersama dengan beberapa kaum saleh, ya, mengambil waktu, ya, tiap hari bermitra lewat telepon, ayo berdoa, ya, berdoa bagi 500 kaki dian emas. Nah, saudara-saudari, kita juga rindu membawa lebih banyak saudara-saudari mengalami mezbah yang diperbesar, ya. Kemudian meja roti sajian menggambarkan Kristus yang mengalami proses inkarnasi, tersalib, bangkit, naik jadi roh pemberi hayat, menjadi makan rohani umat Allah. Ya, kita melalui bermitra menikmati Kristus, pergi keluar, menjenguk, merawat, memberi makan, ya, domba-domba yang Allah percayakan pada kita, sehingga domba-domba ini juga menjadi vital, lalu menjadi mitra koordinasi kita, sehingga lebih banyak lagi di dalam hidup gereja, kaum saleh dibangkitkan menjadi gembala pemberi makan. Wah, ini apa? Menikmati meja roti sajian yang dilipat gandakan, ya. Lebih banyak orang menjadi gembala, ya, yang siap menyuplaikan Kristus. Ya, bukan hanya tergantung hanya dari misalnya hanya dari full timer saja, dari penatua saja, dari pewajib saja, tetapi setiap kaum saleh berfungsi, ya. Kaki pelita emas, ya, tadi hanya 1 di tabernakel, jadi 10. Ya, ini adalah bagaimana Kristus menjadi terang ilahi bagi umat Allah. Ya, setiap saudara-saudari juga menikmati firman, bermitra dalam kelompok-kelompok, membaca Alkitab, ya, menikmati buku-buku ministry, nah, pergi merawat, juga hadir di dalam sidang-sidang gereja, bertutur sabda. Wah, sidang-sidang gereja penuh dengan firman. Ini apa? Ini adalah kaki pelita emas yang dilipat gandakan jumlahnya. Ya, saudara-saudari, ini adalah aspek-aspek bagaimana pengalaman bisa berlimpah di dalam kehidupan gereja lokal kita yang semakin maju, diperluas, diperkuat, diperkaya di dalam aspek-aspek yang kita sampaikan tadi, ya. Next. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja, saudari, ilustrasi bagaimana bentuk daripada tabernakel, ya. Nah, saudari, supaya ada bayangan. Next, saudara. Ya, ini hanya sebagai ilustrasi saja, ya. Tadi kami sampaikan kalau di sana perkakas-perkakasnya, ya, tadi kaki diannya hanya 1, meja roti sajanya 1, ya, mezbahnya sedemikian ukurannya, ya. Ini ukurannya 13,7 meter, lebarnya 4,5 meter, lalu bait, ya. Next. Nah, next, ya, ini sebagai gambaran saja. Silakan di next, saudara. Kalau bait tadi, ya, yaitu kaki diannya atau ininya lebih banyak, ya, 5 di sebelah kanan, 5 di sebelah kiri, meja roti sajiannya juga demikian. Oke, baik, saudari, kita lanjutkan. Tabernakel tadi adalah gereja Allah dalam lokalitas, ya. Ini adalah di aspek pendahulu sebagai prosedur. Dalam artian apa? Dalam artian kita melalui, ya, proses
hidup gereja adalah perlu lebih dulu terbangun dengan saudara-saudari di lokalitas kita. Ya, kita tidak bisa dalam lokalitas tidak terbangun lalu mengharapkan bisa menjadi tubuh Kristus juga terbangun. Saudara-saudari, tidak bisa demikian. Ya, di dalam lokal sehati sepikir, ya. Dalam lokal kita menerima ya, amanat dari Tuhan melalui perwakilan ya otoritas Allah di dalam hidup gereja oleh saudara-saudara penatua. Ya, kalau di hall kita ya berkoordinasi dengan kaum saleh di hall kita. Ya, memikul apa yang menjadi amanat gereja hari ini. Nah, baru kita bisa sampai kepada gereja sebagai realitas tubuh Kristus, yaitu adalah perampungan, pembangunan, dan adalah sasaran mulia. Ya, kita terbangun dengan saudara-saudari di lokalitas kita, ya, kita antar lokal juga bersekutu, bersehati, berkoordinasi, maka terwujudlah bagaimana gereja di Efesus pasal 1 ayat 23 yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, baik, next. Next, saudara. Baik, saudara-saudari, kita akan melihat ya bagaimana di dalam 1 Korintus pasal 12 ya ayat 14 sampai ke 20 ya. Bisa di next saja tadi saudara. Bagaimana gereja itu mengekspresikan kesaksian tubuh. Ya, gereja lokal hari ini saudara-saudari harus menjadi kesaksian yang mengekspresikan realitas tubuh Kristus ya. Oke, kalau di sini kita juga melihat ya satu kidung, bisa di next saudara. Kidung kidung 598 ya. Di situ dikatakan satu yang universal muncul di tiap lokal ya. Ini adalah kehidupan gereja lokal berprinsip otonomi atas unit lokal, tanggung jawab tiap lokal terhadap kepala. Selanjutnya adalah sekutu universal, lenyap semua sekatan ya. Di dalam kehidupan lokal kita, saudari kita terbangun dengan saudara-saudari di lokalitas, kita maju dalam pengalaman terbangun menjadi bait Allah yang hidup. Ya. Setiap anggota berfungsi 1 Korintus pasal 12 ya, ayat 14-20 menggambarkan ya tangan ada fungsinya sendiri, mata ada fungsinya sendiri, tetapi semuanya adalah anggota satu dengan yang lain, saling berfungsi. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa lebih rendah, ya. Setiap anggota berfungsi. Inilah kehidupan gereja yang bawa maju dari tabernakel mengalami kemajuan gereja sebagai bait ya. Baik, lanjut saudara. Puji Tuhan, gereja juga mempersaksikan keesaan ya. Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Ya, saudari, di dalam hidup gereja ya kita adalah tadi saling beranggota. Nah, yang membuat kita esa, saudari, karena kita memiliki hayat Kristus ya. Hayat Kristus yang mengesakan kita. Lanjut. Nah, ini adalah beban juga di dalam poin berita ini bagaimana penghidupan gereja dari tabernakel kepada bait ya perlu maju, bisa di next saudara, sampai pada satu tahapan menjadi pemulihan ekonomi kekal Allah ya. Di sini di poin 2G
adalah kesaksian dari realitas tubuh Kristus adalah pemulihan terakhir Allah. Ya, ini berkaitan dengan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini adalah perkara kita sampai pada tahapan setiap kaum saleh, setiap kita, saudara-saudari, berfungsi. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Dengan sasaran apa? Setiap anggota ya mencapai kesatuan iman, mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, mencapai kedewasaan penuh. Oh, saudari, ini adalah kedambaan masing-masing kita, bukan? Kita rindu di lokal kita masing-masing melihat saudara-saudari dari berbagai lapisan usia, ya minimal dari remaja ya, setelah dibaptis ya, berfungsi, pemuda berfungsi, kaum dewasa ya berfungsi, parubaya ya, kaum usia matang juga berfungsi. Wah, saudara-saudari, ini adalah satu penghidupan yang mulia ya, yang kita dambakan ya. Next. Baik. Pemulihan terakhir ekonomi Allah, saudari, adalah Kristus, bisa lanjut lagi saudara, menjadi segala sesuatu bagi kita. Ya, pemulihan terakhir ekonomi Allah adalah juga keesaan tubuh Kristus. Dan pemulihan ekonomi. Maaf, pemulihan terakhir ekonomi Allah, bisa di next slide-nya, yaitu anggota tubuh berfungsi. Ya, semua anggota tubuh berfungsi. Wah, kalau sudah sampai di sini, kita masuk ke dalam satu pengalaman ya. Gereja sebagai bait Allah. Lebih kokoh, lebih solid, lebih kaya di dalam supply. Terakhir, Romawi yang ketiga, saudara-saudari, bahwa pekerjaan pembangunan ini ya saudari adalah melalui pengalaman dan kenikmatan kita akan Kristus. Bisa di next. Jadi ini bukan karena ya hasil usaha kita, bukan karena alamiah kita. Nah, kemarin kita sudah belajar bukan mengenai Salomo ya, punya hikmat yang alamiah, tetapi tidak bisa ya untuk menggenapkan apa yang menjadi kehendak Allah, karena Allah ingin kita perlu melewati kebangkitan ya, melewati kematian dan kebangkitan. Demikian juga saudari untuk membangun ya, ini adalah melalui pengalaman dan kenikmatan. Pengalaman apa? Pengalaman ya itu ada di Romawi yang ketiga ya. Mengalami penebusan salib Kristus, mengalami kematian Kristus, mengalami penyaluran hayat kebangkitan. Saudari, ini adalah bagaimana kita perlu hari demi hari ya melatih roh kita. Berpaling dari jiwa kita kepada roh kita. Ya, membiarkan roh kita mentransformasi ya jiwa kita. Pikiran, emosi, tekad, sehingga kita bisa terbangun menjadi tubuh Kristus. Di dalam kehidupan gereja lokal kita saling terbangun, kita sehati sepikir, terwujudlah realitas tubuh Kristus. Baik, untuk lebih detail, bagaimana di dalam pembangunan bait Allah yang hidup, yaitu adalah gereja, melalui mengalami Kristus, saudara yang selanjutnya akan membantu kita menjelaskan dengan lebih detail. Baik, kita akan menyanyikan lagi kidung pujian yang tadi kita nyanyikan di awal. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada saudara Ronald. Mari kita nyanyikan sama-sama, silakan host untuk mengaturkan kidungnya.
Puji Tuhan, terima kasih kepada pembicara pertama. Sebelum kita melanjutkan kepada pembicara yang kedua, mari saudara-saudari sekali lagi kita berkidung kidung nomor 603, tetapi hanya bait 5, 6, 7, dan 8 saja. Kidung nomor 603. Amin. Kami paham ini semua bukan diapresiasikan, tapi untuk pembangunan jadi rumah-Mu yang mulia. Kini serahkan diriku, moga terulur tangan-Mu, taklukkan dan susun aku, jadilah tempat teduhmu. Hayat lahir watak kerdil, gempurnya sampai habis. Pupus sirna bangga diri, kamsa lebaur sehati. Jadi sejoli denganmu, nikmati kau dan syalamu. Hidup sama saling huni, kau berkenan puas hati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari, mari kita persiapkan hati kita mendengarkan pemberitaan firman dari pembicara yang kedua. Pada saudara yang akan membawakan firman, kami persilahkan. Amin. Terima kasih pada Saudara Bambang, juga Saudara Eko. Saudara-saudari, izinkan saya share screen. Baik, puji syukur kepada Tuhan, saudara-saudari sekalian. Di berita yang ke-6 ini kita, seperti sudah disampaikan oleh Saudara Eko, bersekutu satu topik perihal tentang pembangunan bait, di mana kita bisa melihat judulnya adalah berbicara tentang maju bersama Tuhan dari kehidupan gereja tabernakel kepada kehidupan gereja bait bagi pembangunan tubuh Kristus sebagai bait Allah yang hidup. Saudara-saudari sekalian, memang kita mungkin tidak begitu akrab atau familiar dengan istilah yang dipakai di judul daripada berita 6 ini, yaitu perihal kehidupan gereja tabernakel. Juga ada istilah yang kedua bicara kehidupan gereja bait. Istilah ini mungkin jarang ya kita pakai di dalam pembicaraan di gereja kita selama ini. Tetapi syukur kepada Tuhan, malam ini kita bisa melihat satu istilah yang sangat kaya, yang bisa merangkum akan seluruh daripada ekonomi Allah yang digambarkan di dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam beban kita adalah studi dari kristalisasi 1 dan 2 raja-raja. Nah, memang istilah kehidupan gereja tabernakel itu tidak banyak juga dipakai di dalam buku-buku ministry. Kalau kita menyelidiki, mungkin hanya 1 kali dikeluarkan istilah ini di dalam pelajaran hayat kitab Kolose, yaitu berita yang ke-21. Nanti kalau saudara-saudari membaca pelajaran kitab Kolose, di sana ada istilah yang dipakai adalah gereja tabernakel. Lalu kehidupan gereja bait itu juga kurang lebih 1 kali dipakai. Adanya di dalam kitab Keluaran, berita yang ke-12. Nah, jadi memang istilah yang singkat ini, puji syukur kepada Tuhan, malam ini kita dibawa melihat ke dalam satu visi ekonomi perjanjian baru Allah. Kita melihat bahwa hari ini kita perlu terus maju
sama seperti di dalam Perjanjian Lama, kita melihat ada tabernakel, kemudian berkembang menjadi satu bait. Ada satu kehidupan umat Allah yang bersekutu, yang berbaur bersama-sama tabernakel yang didirikan Musa, kemudian juga ada kehidupan umat Israel bersama-sama berbaur dengan bait yang didirikan oleh Salomo di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. Nah, ini adalah sebuah gambaran, sebuah lambang yang memberitahukan satu pewahyuan di dalam Perjanjian Baru ini. Mari kita melanjutkan persekutuan kita ke bagian yang kedua. Saudara-saudari sekalian, di Romawi yang keempat dikatakan di sana bahwa ada dua raja yang dipakai sebagai lambang daripada Kristus. Dikatakan di Romawi keempat, Daud dan Salomo melambangkan Kristus dalam dua aspek bagi bangunan Allah. Jadi Daud dan Salomo itu melambangkan Kristus dalam dua aspek bagi bangunan Allah. Ini diambil dari catatan kaki kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama. Di catatan kakinya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-1, di catatan kakinya digambarkan atau dijabarkan bahwa Daud dan Salomo melambangkan Kristus dalam dua aspek bagi bangunan Allah. Kita melihat sama-sama sebagai lambang dari Kristus, Daud menggambarkan satu bagian rangkaian daripada Kristus, yaitu dari mulai inkarnasi, mati di atas kayu salib, dan dikubur. Di dalam satu cakupan ini, Daud adalah betul-betul melambangkan Kristus yang menderita. Ketika Kristus berinkarnasi, dia mengawali dengan sebuah palungan di kandang domba, dan kemudian dia mengakhiri di atas kayu salib dengan mati menjadi penebus bagi manusia yang berdosa. Sepanjang hidupnya Tuhan betul-betul adalah penghidupan yang diawali dari palungan dan berakhir kemudian matinya dia di atas kayu salib, sebuah gambaran penuh dengan penderitaan. Daud juga dari mudanya, sebelum dia diangkat menjadi raja, juga terus mengalami banyak aspek mengenai penderitaan di dalam penghidupan insaninya. Nah, tetapi kemudian puji syukur kepada Tuhan, Tuhan kita bukan hanya mati lalu dikubur, tetapi ada bagian yang kedua yang dilambangkan oleh Salomo. Aspek yang kedua daripada Kristus yang dilambangkan Salomo, yaitu mulai dari kebangkitan Tuhan, naik dia ke surga, kemudian dicurahkan sebagai roh pemberi hayat untuk datang sebagai satu realitas kerajaan. Nah, ini digambarkan dengan Salomo. Jadi syukur kepada Tuhan di atas diri Kristus kita yang sangat al-muhid ini, kita benar-benar mengetahui dari gambaran Salomo dan juga Daud, bahwa seluruh kitab raja-raja itu betul-betul adalah sebuah gambaran yang melambangkan tentang Kristus. Jadi secara positif, Daud, Salomo, dan raja-raja yang lain betul-betul adalah sebuah gambaran daripada Kristus di dalam ekonomi Allah. Syukur kepada Tuhan, kita akan melanjutkan slide-nya, saudara-saudari. Di Romawi keempat ini juga kita melihat bahwa Daud dan Salomo ini kita katakan di aspek tadi yang sudah diberitakan di bagian saudara Eko, ini adalah menggambarkan satu perkembangan di mana ada satu penghidupan atau satu kehidupan gereja tabernakel yang mana perlu dibawa maju bersama-sama Kristus menjadi satu kehidupan gereja bait. Di dalam perlambangan Daud dan Salomo di Perjanjian Lama, tetapi hari ini dalam realitasnya adalah oleh Kristus kita dibawa maju. Kita lihat sama-sama dari kitab Keluaran di zaman Musa sampai kepada 1 Raja-Raja pasal 6. Di sana ada satu kehidupan umat Allah
bersama dengan tabernakel. Kemudian mulai dari 1 Raja-Raja pasal 6 sampai dengan surat kiriman di Perjanjian Baru, kita bisa melihat sebuah gambaran satu penghidupan gereja bait. Nah, saudara-saudara sekalian, penghidupan gereja bait ini adalah juga dikatakan menggambarkan pembangunan tubuh Kristus sebagai bait Allah yang hidup. Jadi kita melihat sama-sama di sini bahwa gereja bait itu juga memiliki makna rohani, memiliki realitas, yaitu tubuh Kristus yang rohani itu sebagai bait Allah yang hidup. Syukur kepada Tuhan, kita melihat di sini saudara-saudari, kalau tadi dikatakan oleh saudara kita, gereja tabernakel itu kemudian dia berkembang dan menyatu menjadi gereja bait. Gereja tabernakel itu diperluas, diperkuat, diperkokoh, diperkaya, dibuat menjadi limpah. Artinya saudara-saudari, kita melihat bahwa ketika umat Israel keluar dari Mesir untuk bisa mencapai tanah perjanjian, tanah permai, mereka memerlukan tabernakel yang mana ada bait Allah di dalamnya. Tetapi ketika mereka sudah mencapai tanah permai, di zaman Salomo, kemudian diperluas dan diperkuat menjadi satu bait yang mana tabernakel yang tadinya isinya tabut kesaksian itu disatukan kepada bait yang dibangun Salomo, yang mana lebih besar, lebih agung, lebih mulia. Nah, saudara-saudara sekalian, syukur kepada Tuhan, kita melihat di dalam Perjanjian Baru bahwa kita tidak menemukan berbicara tentang pembangunan gereja, bait Allah, baik di dalam surat-surat yang Paulus tulis maupun yang ditulis oleh Rasul Petrus, kita tidak menemukan material yang dikerjakan di atas tabernakel, khususnya kayu. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 3, bahwa membangun itu perlu dengan emas, perak, dan batu permata. Tidak ada disebutkan unsur kayu. Kalau ada unsur kayu, rumput kering dan jerami, itu menekankan aspek yang negatifnya. Nah, kemudian Petrus juga memberitahu kita bahwa hari ini kita juga harus dipergunakan menjadi pembangunan rumah Allah sebagai batu-batu yang hidup. Nah, syukur kepada Tuhan, gambaran ini cukup memberitahu kita bahwa kita perlu maju, saudara-saudari. Puji syukur pada Tuhan, saudara-saudari, kita semua perlu maju bersama Kristus, memperluas satu kesaksian Tuhan, membuat limpah penghidupan gereja kita menjadi satu kehidupan gereja bait yang betul-betul adalah tubuh Kristus yang rohani menjadi bait Allah yang hidup. Baik, syukur kepada Tuhan, saya teruskan. Secara pewahyuan, Allah sendiri bersaksi bahwa ketika Daud itu ditemukan melalui Samuel, Allah bersaksi bahwa Allah sudah mendapatkan Daud bin Isai atau anak Isai, seorang yang berkenan kepada hati Allah. Dan Daud ini berkenan di hati Allah, dia juga melakukan segala kehendak Allah. Secara positif, hati Daud dan kedamban Daud adalah untuk membangun kediaman Allah. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus Kristus juga dipersaksikan Allah bahwa dialah anak yang terkasih dan kepada dialah, kepada Yesus, Allah Bapa itu berkenan. Kemudian kita bisa melihat, saudara-saudari, Salomo kemudian juga bersaksi mengenai ayahnya. Salomo berkata di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 17, bahwa Daud ayahnya itu bermaksud mendirikan rumah untuk nama Allah, nama Tuhan Allah Israel. Jadi seluruh kehidupan Daud sebelum dia meninggal, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, dia berpesan kepada Salomo dengan sungguh-sungguh, dengan sangat serius, dan Salomo kemudian mempersaksikan bahwa kesimpulan dari Daud punya penghidupan adalah seorang yang memiliki hati single, mau mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allah Israel. Dia bukan berminat untuk mendirikan
rumah atau nama bagi dirinya sendiri. Kita bisa melihat inilah alasan mengapa Daud menjadi seorang yang berkenan di hati Allah, karena berbicara tentang minat hatinya terhadap Allah dan juga bait Allah. Saudara-saudari sekalian, hari ini Kristus juga sudah ada di dalam kita, dan Kristus yang diperkenan Allah itu juga damba membangun gereja. Kiranya malam hari ini kita semua juga bisa meneladani dan kembali mempersembahkan diri kita. Kita mau menjadi Daud hari ini yang juga sedang bersama-sama maju membangun satu kehidupan gereja bait, karena kita terus mempersembahkan diri dan menjaga hati kita, minat kita terhadap Allah dan bait-Nya. Nah, kemudian yang kedua, saudari, kita melihat bukan saja Daud memiliki hati berkenaan dengan membangun gereja bait, Salomo juga bukan Salomo ya, saudara, maafkan. Di sini kita juga mencatat dari Tawarik bahwa Daud itu pernah di dalam hidupnya dicatat dia bukan hanya berminat di dalam hati, tapi mewujudkannya di dalam sebuah pelayanannya. Yaitu dikatakan di sini dia juga mencari satu tempat tumpuan untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi Daud mencari satu tumpuan dan menyiapkan tumpuan yang tepat. Dia bukan merampasnya, dia bukan merebutnya, tetapi dia membayar harga. Dia membeli kepada seorang untuk menyiapkan tumpuan yang tepat bagi Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudari, kita juga sebagai Daud-Daud hari ini perlu juga belajar membayar harga, menyiapkan satu tumpuan yang tepat untuk pembangunan gereja. Yang ketiga, saudari, Alkitab juga mencatat, sesungguh pun dalam kesusahan, dikatakan di sini, Daud itu dikatakan sudah mengumpulkan banyak sekali tembaga, besi, dan sebagainya, yang adalah nanti untuk dipakai, ya, emas, perak, material-material yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah Allah. Bukan hanya itu, kita juga melihat Daud bahkan menyiapkan para pekerjanya, orang-orang yang cakap, yang terampil di dalam mengolah segala logam, segala kayu, segala kain, dan material-material yang berkenaan dengan pembangunan rumah Allah. Nah, syukur kepada Tuhan, saudara-saudari, kita juga perlu belajar sama-sama mempersembahkan diri kita, waktu kita, tenaga kita, bukan cuma sewaktu lagi lancar, tetapi Daud bersaksi di sini, bahkan dalam kesusahan, dia telah tetap menyediakan material-material untuk pembangunan rumah Allah. Dan dikatakan di situ sangat banyak dia kumpulkan. Sehingga Salomo, anaknya yang masih muda, Daud mungkin punya satu pemikiran, dia membantu, dia menyiapkan segala materialnya untuk memuluskan dan memudahkan Salomo di dalam membangun bait Allah. Kita tahu sama-sama di dalam Mazmur 132, Daud mengangkat satu sumpah, satu janji, bahwa dia tidak akan berbaring di ranjang, matanya juga tidak akan terpejam, sampai Allah mendapatkan satu tempat kediaman. Nah, kemudian di dalam suplemen diangkat menjadi satu suplemen kidung, di mana lagu itu dikatakan Daud angkat sumpah, ya kan, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 132. Nah, saudari, sumpah itu ketika kita pelajari, itu diberikan atau dinyatakan Daud bukan sebelum dia ditolak oleh Allah. Daud yang ingin membangun rumah Allah, ketika dia menyatakan minatnya, Allah melarang dia, menolak dia, karena Daud, tangannya Allah persaksikan adalah berlumur dengan darah. Tangan Daud menumpahkan darah banyak orang, termasuk orang tidak bersalah atau berdosa, yaitu Uria. Tetapi Daud yang demikian, saudara-saudari, yang ditolak oleh Allah pun, yang juga masih mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan, tetap di dalam hidupnya juga masih menyiapkan banyak material-material yang diperlukan untuk pembangunan rumah Allah. Tuhan Yesus juga adalah demikian.
Sewaktu dia hidup di bumi, dia memberitakan Injil, mempersaksikan keselamatan Injil Allah, dia juga mengalami banyak penderitaan. Tetapi dia tetap maju, dia melawan segala cambuk, ludah, hina, cerca, untuk mendapatkan banyak material-material hidup, yaitu saya dan saudara-saudari, untuk dibangun bersama-sama menjadi rumah Allah. Kiranya hari ini, malam ini kita juga kembali bisa mempersembahkan diri kita, bahwa Kristus yang sedemikian, yang berhuni di dalam kita, juga sedang beroperasi sebagai Roh itu, bersama-sama dengan kita dalam prinsip inkarnasi, sedang juga menyiapkan material-material hidup untuk pembangunan rumah yang rohani. Berikutnya, saudara-saudari, kita melihat yang keempat. Di dalam Tawarik dikatakan, selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan, bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah, perbendaharaan kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah rumah Tuhan. Ini artinya ada pemusik, ada pelayan-pelayannya, dan segala perkakas untuk rumah Tuhan itu. Nah, saudara-saudari, di catatan 1 Tawarik 28 ini, Daud membuat semacam blueprint. Daud membuat semacam perencanaan keseluruhan daripada bait Allah. Jadi ada cetak biru dari pembangunan beserta dengan segala pelayan, imam, orang-orang Lewi, para pemusiknya, bahkan juga segala bangunan-bangunan fisiknya, seluruhnya dikatakan di dalam pemikiran dan perenungan Daud. Kiranya saudara-saudari ini juga bisa menginspirasi kita bahwa hari ini puji syukur kepada Tuhan, Kristus kita adalah juga demikian. Siang dan malam, pagi dan sore, pikirannya dipenuhi dengan pembangunan rumah Allah, pikirannya dipenuhi untuk menggenapkan ekonomi Allah. Kiranya Tuhan juga bisa menjamah hati kita, menggugah kita malam ini, bahwa berita ini sangat real, sangat konkret, bahwa Allah sedang memanggil kita juga menjadi Daud-Daud hari ini, memelihara minat hati kita kepada rumah Allah dan Allah. Kita juga membayar harga, menyiapkan tumpuan, menyiapkan material-materialnya. Kita juga meluangkan pemikiran-pemikiran kita. Kita mau seluruhnya untuk bisa dipakai memuliakan Allah. Saya percaya saudara-saudari, kita semua malam ini melihat kembali tentang Daud yang adalah gambaran dari Kristus, juga tergugah dan terjamah. Kita terdorong untuk sama-sama kembali memperbarui diri kita. Dalam kitab Hagai dikatakan, kamu berkata belum waktunya kita membangun rumah Allah. Tetapi Nabi berkata, kamu malah membangun rumah-rumahmu sendiri dengan pagar-pagar, dengan dinding-dindingnya. Maka Allah menjadi murka. Allah katakan, kamu harus naik ke gunung, cari bahan. Kalau tidak demikian, maka apapun yang kita kerjakan itu seperti panenan disimpan di wadah yang berlubang. Kemudian kececeran, ditiup angin, dan hilang begitu saja. Saya percaya di tengah-tengah saudara-saudari, di antara kita, Tuhan bisa kembali memanggil kita. Mari, naik gunung, cari bahan untuk pembangunan Allah. Di dalam suplemen itu dikatakan, kita sungguh bodoh, hanya mengurus awak saja. Bait Allah kersang, oh Tuhan, perlu pembangunan. Lagu itu memang nadanya sepertinya tidak positif ya, mengatai kita sungguh bodoh. Cuma memikirkan awak saja, ya kan, saudari. Tetapi seringkali ketika kita sungguh-sungguh menyanyikan kidung ini, kita disoroti oleh terang Tuhan, kita kembali ada sebuah persembahan diri, ada konsekrasi. Tuhan, aku mau menjadi orang-orang yang bekerja sama, naik ke gunung mencari bahan untuk pembangunan rumah Allah. Saya percaya malam ini kita juga boleh menjadi orang-orang yang kembali memperbarui persembahan diri kita. Puji syukur pada Tuhan, terlebih di tengah-tengah pemulihan Tuhan, ada cetak biru pembangunan rumah Allah, yaitu cetak biru pembangunan gereja sebagai bait Allah. Saya teruskan, saudari, karena waktu. Nah, berikutnya mengenai Salomo. Salomo juga melambangkan Kristus, tetapi dalam aspek kemuliaan, keagungan, dan kebesarannya, karena dialah yang mendirikan bait. Di sini dikatakan, Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah atau bait untuk Allah. Daud berniat, tetapi Allah mencegah.
Daud mengerjakan dengan setia bagiannya. Dia sudah menjadi teladan dan melambangkan Kristus di satu aspek. Tetapi Salomo dipersaksikan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 47 ini, bahwa di sini dia adalah orang yang membangun atau mendirikan bait Allah. Sebentar ya, saudari, saya coba mengecek, rasanya ada yang keliru dengan dasar ayat ini. Ini harusnya bukan Kisah Rasul pasal 4, tapi ini adalah pasal 7 ya, saudari. Ya, baik, ini ada sedikit koreksi, saudari. Ini harusnya adalah Kisah Rasul pasal 7 ayat 47. Salomo yang mendirikan sebuah rumah atau bait untuk Allah. Tetapi kita juga melihat di dalam Perjanjian Baru, di dalam Yohanes 2 ayat 19, tadi di Romawi ketiga, Saudara Eko juga sangat baik sudah memaparkan perihal Injil Yohanes, sebuah Injil Kristus mengenai hayat dan pembangunan. Nah, kita melihat bahwa realitas Salomo yang sejati itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesuslah dikatakan yang bisa dalam 3 hari akan mendirikan bait Allah, yaitu bait Allah yang rohani. Nah, syukur kepada Tuhan kita melihat Salomo sendiri meninggalkan sebuah teladan, saudari. Yang pertama kita lihat Salomo membangun bukan seturut maunya sendiri. Dia membangun menurut cetak biru yang diwariskan oleh Daud ayahnya seturut pewahyuan dari Allah. Di sini dikatakan 1 Tawarik 28:11, Daud menyerahkan kepada Salomo rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya. Rencana bangunan ini adalah sebuah cetak biru. Dan Salomo membangun bukan menurut kreasinya sendiri, bukan menurut kesukaannya sendiri, bukan menurut seleranya sendiri. Nah, hari ini saudara-saudari, di dalam hidup gereja, kita juga perlu menjadi Salomo-Salomo yang belajar baik-baik menerima satu visi yang diwariskan di dalam pemulihan Tuhan mengenai pembangunan gereja, mengenai Kristus dan bangunannya gereja. Kita juga mau berkoordinasi, kita juga merelakan diri kita dibatasi dalam pelaksanaan cara dan juga bahkan sikap hati dan pikiran kita. Kita mau membangun seturut rencana yang Allah wahyukan dan wariskan di tengah-tengah kita. Berikutnya yang kedua, di dalam 1 Tawarik 2:29 dikatakan juga ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Salomo artinya adalah Salem, damai sejahtera, sentosa, saudara-saudari. Nah, ketika kita mau berbagian di dalam pembangunan daripada gereja sebagai bait Allah dan menempuh penghidupan gereja sebagai bait Allah, tentu saudara-saudari harus sama-sama menjaga kedamaian. Dalam Efesus pasal 4 dikatakan berusahalah untuk memelihara kesatuan dalam roh, saudara-saudari. Jadi di sini kita melihat di zaman pembangunan itu mudah sekali kita ada kritik, ketidakpuasan, gosip, berbantah-bantahan, berargumentasi, menghakimi, dan seterusnya. Itu sangat-sangat bisa. Saudara-saudari, ada satu kesaksian ya di satu lokal ketika ada perjamuan kasih ya, saudari, di lokal itu karena kecil, perjamuan kasihnya itu biasanya keluarga-keluarga memasak, membawa masakannya datang ke balai sidang untuk dimakan bersama-sama. Nah, saudara-saudari, seringkali saudara-saudari, orang-orang yang sudah berjerih lelah masak, berjerih lelah ke pasar, menyiapkan masakan yang sudah berkeringat ya, menyiapkan masakan, itu tidak terlalu banyak komentarnya. Karena dia tahu susah untuk membeli, menyiapkan, memasak. Tetapi yang paling banyak memberikan kritikan atau masukan biasanya apa, saudari? Yang nggak masak ya, saudari. Wah, ini kurang asin ini. Wah, ini harusnya tambah ebi nih baru enak ini saya rasemnya ya kan. Wah, ini sambelnya kurang pedas ya, saudari. Dan seterusnya. Nah, saudara-saudari, jadi di dalam satu penghidupan gereja itu kita bisa segera mengetahui bahwa yang diam, ya kan, yang tidak terlalu banyak mengkritik, yang penuh damai sejahtera, sentosa dia, itu biasanya masak, saudari. Tetapi yang banyak kasih kritikan, wah ini yang biasanya nggak tahu kalau masak itu susah.
Ketika kita tahu bahwa masa itu susah, kita akan tahu mengerem dan membatasi diri kita. Nah, saudari, hari ini di dalam bagian ini kita melihat Salomo, Salem. Kita perlu memelihara satu kesejahteraan, satu sentosa, ya saudari. Puji syukur pada Tuhan, kalau kita mau berbagian dalam pembangunan, maka yang kuning ini kita katakan, kita ganti saja. Banyak bersyukur, banyak berdoa, banyak memuji, saudara-saudari. Banyak memberikan kesaksian-kesaksian yang bisa mendorong dan membangun. Hari ini di gereja-gereja di tengah-tengah kita selama pandemi, tentu kita banyak mengalami suka dan duka juga. Karena sempat penghidupan gereja kita terhenti ya, saudari. Nah, ketika kita kembali sudah dibawa Tuhan melewati pandemi ini, sudah sangat menjadi reda ya, sangat sudah menjadi lebih kondusif. Kita kembali menempuh penghidupan gereja kembali, saudara-saudari. Kita perlu sama-sama melihat ada banyak berkat-berkat Allah juga yang diberikan kepada kita. Khususnya di satu gereja lokal yang tertentu selama pandemi, justru kontakan-kontakan kita jadi sangat banyak. Orang-orang yang bisa dilayani karena online, saudari, itu menjadi sangat luas. Tadinya memberitakan seperti ini mungkin di momen ini ya kita bisa mendengarkan. Tetapi karena kemajuan teknologi dan online, berita ini kan direkam. Kemudian orang-orang lain bisa mendengarkannya. Malam ini mungkin ada 75 orang di Zoom ini. Dan ada beberapa lagi ratus mungkin di YouTube. Tetapi seminggu kemudian, saudara-saudari, berita ini bisa didengar, bisa 600 orang, dan seterusnya. Nah, saudari, ini adalah semua berkat ucapan syukur, puji-pujian. Di tengah-tengah situasi yang sulit pun, kita perlu memelihara damai sejahtera, sentosa kita, karena kita sedang ada visi membangun satu penghidupan gereja baik. Saya percaya saudari juga setuju bahwa kita sama-sama perlu banyak mengganti hal-hal yang negatif dengan ucapan syukur, doa, puji-pujian, dan kesaksian. Segala hal-hal, segala situasi yang kurang sana, kurang sini, dalam proses pembangunan, kita ganti saja dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian, dengan kesaksian. Dahulu waktu saya di pelatihan sepenuh waktu, ada seorang trainer dari Taiwan, sering mengajari kita satu kata-kata dalam bahasa Mandarin. Meo wenti, katanya ya kan. Tidak masalah, saudara-saudari. Ya kan, Meo wenti. Ada apa? Ada situasi yang kurang, ada yang kurang memuaskan. Saudara-saudari, belajar kita mengambil Kristus sebagai sejahtera dan sentosa kita. Kita berkata, tidak apa-apa, tidak masalah, saudari. Maka di dalam penghidupan gereja kita di lokal-lokal, di hall-hall, di tempat kita berada, kita betul-betul menjadi Salomo hari ini. Baik, karena waktu ya, saudari, saya teruskan. Kita akan coba selesaikan sampai menit 30. Nah, berikutnya yang terakhir ini kita lihat di sini, Salomo kemudian tadi juga Saudaraku mengatakan, dia mengangkut tabut Allah dan kemah pertemuan dan segala barang-barang kudus yang ada dalam kemah itu. Ini catatan di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ya saudari, ketika dia sudah selesai membangun, maka bukan dia membuang apa yang ada pada tabernakel. Tabernakel tadi dikatakan adalah kehidupan gereja tabernakel, gereja-gereja lokal. Seperti di Romawi yang kedua, melambangkan di situ tabernakel, gereja Allah di bumi, gereja-gereja dalam lokalitas-lokalitas. Saudara-saudari sekalian, tadi Sore Eko juga cukup menjamah saya ya, mengatakan kalau kita mau terbangun, kita harus terbangun di lokal kita dulu, bersama saudari di tempat kita berada. Tidak bisa kita terbangun dengan gereja di lokal yang jauh-jauh di sana, meskipun ini eranya online ya saudari. Nah, di sini teladan yang baik, yang ketiga dari Salomo, bahwa dia menyatukan kemah dan segala perabot itu kepada bait yang dia bangun. Dia bukan membuang, dia bukan meninggalkan. Nah, saudari, seringkali seperti halnya ya situasi waktu saya pertama-tama berpaling ke dalam pemulihan Tuhan, saya merasa sangat sukacita sekali dengan lokal saya berada. Wah, lokal saya ini sangat hidup, sangat lincah. Kalau bersidang itu sangat luar biasa melatih rohnya, misalnya begitu ya, saudari. Lalu karena satu dan lain hal, karena bekerja, saya pindah ke lokal lain. Nah, ke lokal lain, lokal yang lebih tua, yang lebih senior ya, saudari. Saya merasa
Aduh, kok nyanyinya usang ya? Melatih rohnya usang, saudari. Wah, saya tidak memelihara sentosa dan damai sejahtera saya ini. Lalu saya tidak bisa menahan diri karena sering minggu demikian, minggu depan lagi demikian, mencari seorang saudara yang berwajib di sana mengatakan satu perkataan yang merusak sebetulnya kepada satu gereja lokal di tempat saya baru pindah bekerja dan berhidup gereja. Dengan berkata, kok kurang lincah ya sidang gerejanya, kok usang. Nah, perkataan saya ini, saudari, tidak ada maksud mungkin untuk mengacau ya, tetapi sebetulnya juga perkataan itu bisa sangat melukai di sana. Padahal kalau saya adalah Salomo hari ini, harusnya saya saja nyanyi yang sungguh-sungguh. Saya saja berdoa yang baik-baik. Saya saja bagi nikmat yang sangat-sangat menyuplai. Siapkan yang baik-baik. Maka, saudara-saudari, itu akan lebih berguna daripada kritikan saya itu. Nah, saudari, Salomo memberi sebuah teladan. Dia membawa semua tabut Tuhan, kemah pertemuan, segala barang kudus, dimasukkan, disatukan, menjadi isi intrinsik daripada bait yang dia bangun. Dia tidak karena bait itu kemah sajalah. Sudah lama lagi ya kan, dari perjalanan Musa, sudah jelek kainnya, sudah usang warnanya, sudah pudar catnya. Oh, tidak karena itu, saudari. Salomo memberitahu sebuah teladan yang sangat baik. Nah, hari ini kita semua berdoa supaya kita memustikakan gereja lokal di mana kita berada. Kita memustikakan para sepenuh waktu, kaum salehnya, para pewajibnya, para penatuanya. Janganlah kita menerapkan sebuah prinsip yang tadi dikatakan, oh saya mau bisa taat, tapi tidak kepada pewajib gembala penatua di lokal saya. Saya taatnya kepada pewajib gembala penatua di lokal yang mana yang jauh. Ini tidak konkret, saudari. Ini betul-betul tidak real. Ini betul-betul tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Syukur pada Tuhan, kita mau bersama-sama nih, saudari, mempersembahkan diri kembali. Kita memustikakan lokal kita berada. Kalau ada yang kurang, ada yang lemah, ada yang rasanya kurang membumbung, mari kita berdoa. Mari kita persiapkan tutur sabda kita yang baik. Saudara kita mengatakan, kenapa sidang kita nggak limpah? Kenapa sidang kita tidak membumbung? Alasannya cuma satu, yang harusnya berbicara nggak mau bicara. Yang tidak seharusnya bicara, banyak bicara di dalam gereja. Saudara-saudari. Artinya saya dan saudari harus berbicara. Karena kita adalah anggota daripada tubuh Kristus. Tetapi persiapkanlah baik-baik. Nikmatilah Tuhan setiap pagi. Bacalah firman dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan baik-baik. Maka setiap sidang kita akan membawakan kelimpahan yang menjadi suplai dan pembangunan satu kehidupan gereja bait. Daripada kita hanya mengkritik, pasrah, tidak berbuat apa-apa. Nah, kiranya prinsip ini boleh menjadi ingat-ingatan buat kita ya, saudari. Baik, saya teruskan. Nah, ada satu lagi, saudari. Pada akhirnya, Salomo juga dia menyanyikan sebuah siarah ya. Kalau kita mencari di kitab Mazmur, Salomo itu tidak banyak menulis Mazmur. Tidak sama dengan Daud. Daud sangat banyak. Salomo menulis Mazmur cuma satu-satunya di sini. Di dalam Mazmur 127. Hanya satu-satunya di sini, saudari. Tetapi dalam satu tulisan Mazmurnya ini, Salomo mempersaksikan setelah dia selesai semua itu, dia berkata bahwa Tuhanlah yang membangun rumah atau bait itu. Bukan Salomo. Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun, Salomo bersaksi, sia-sia saja orang membangunnya. Saudara-saudari. Karena Tuhanlah sang realitasnya. Nah, kita berharap di dalam hidup gereja juga kita jangan berhitung pamrih ya. Ini karena saya ini jadi begini nih. Dulu kalau nggak ada saya nggak jadi begini. Saudari, Tuhanlah seperti Salomo yang mengatakan yang membangun rumah. Kalau tidak ada Tuhan, sia-sialah usaha kita. Saya menemukan ada satu situasi di tengah-tengah kita juga ada kemungkinan juga terjadi pada kita. Kita di generasinya itu sangat membumbung, sangat-sangat kita itu bergairah, tetapi kemudian ketika kita sudah lebih lama di gereja, ketika ada generasi-generasi yang lebih muda, muncul, dibangkitkan Tuhan, kita menjadi undur dan juga kita menjadi sangat negatif. Lalu kita mulai berkata bahwa dulu itu ya saya nih ya kan, dulu itu saya. Nah ini saudari tidak sesuai dengan prinsip ini. Tetapi biarlah kita semua boleh belajar malam ini, tahu bahwa Tuhanlah yang membangun penghidupan gereja bait yang sesungguhnya. Baik,
sedikit lagi ya waktu saya teruskan saudari. Nah, baik, ada satu hal lagi di sini yang kita boleh ya sama-sama baca saudari. Kita walaupun mungkin tidak open mic ya, kita baca sama-sama. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Ajaib, saudari. Sewaktu Salomo membangun bait Allah di dalam Raja-Raja pasal 6, dikasih kesaksian bahwa tidak ada suara berisik, saudari. Nggak ada suara batu-batu. Tidak ada suara kedengaran palu-palu. Tidak ada suara kedengaran kapak. Tidak ada suara perkakas-perkakas besi. Sangat hening. Sangat tenang, saudari. Sangat damai sejahtera. Sangat sentosa. Nah, kenapa bisa demikian, saudara-saudari? Karena dikatakan di tempat penggalian sudah diberesin batu-batunya. Hari ini, saudara-saudari, saya dan saudari adalah batu-batu hidup untuk pembangunan Allah. Perlu di tempat tertentu juga ada tempat salib untuk membereskan, memotong, menanggulangi, dan juga menggenapi kita, saudari. Kita datang kepada Tuhan sebagai firman hayat, dia menyorotkan terang penanggulangannya. Seperti X-ray, dia menyinari. Wah, ini ketahuan ini. Ada satu penyakit ini, ya kan? Ada sebuah kendala ini, harus segera ditangani. Dia sang tabib agung, dia menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Sehingga hari ini ketika datang kepada hidup gereja, wah, saudari, kalau kita adalah orang-orang yang di dalam penggalian sudah disoroti terang Allah, ditanggulangi Allah, kita datang kepada hidup gereja, benar-benar tidak ada suara palu, suara kapak, suara perkakas besi, pembangunan jalan terus mulus, saudari, tetapi tidak berisik, tidak bertengkar, tidak berkelahi, tidak berbantah-bantahan, tidak gontok-gontokan. Wah, kita tentu rindu ya, saudari, tiap-tiap kita boleh menjadi memiliki pengalaman yang sedemikian. Saya percaya ini bisa kita wujudkan sama seperti apa yang dipersaksikan oleh firman Allah. Baik. Nah, di dalam perjanjian baru, Paulus juga memberi kesaksian, karena itu sempurnakan sukacitaku. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kalau saya tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia, saudara-saudara juga tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian sia-sia, saudari-saudari juga demikian tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Maka saudari, kita akan menyempurnakan pembangunan penghidupan gereja bait ini. Kita akan penuh puji-pujian, sorak-sorai, ya kan, penuh dengan damai sejahtera dan sentosa. Wah, puji syukur pada Tuhan. Di dalam pemulihan Tuhan ini, kita damba bersama-sama, mempersembahkan diri, membangun gereja dalam satu kondisi yang sedemikian. Baik, kita lanjutkan, saudari, karena waktu. Ya, saya kehabisan waktu ya, saudari. Di Romawi ke-5, kita perlu mengambil pikiran dan jalan Allah, yaitu menikmati. Ini adalah langkah praktisnya Romawi yang ke-5 dan ke-6. Romawi ke-5 kita ingat menikmati, saudari. Romawi ke-6 kita melihat memuji. Jadi ada dua kata, menikmati dan memuji. Saudara-saudari sekalian, di dalam Yesaya 55 dikatakan bahwa rancangan Allah itu bukan rancangan kita. Jalan Allah pun bukan jalan kita. Itu tingginya kayak langit sama bumi. Allah punya pikiran, Allah punya jalan, itu sangat tinggi sekali. Tetapi manusia kita itu, walaupun kita mengira saya ini berhikmat, saya tahu bagaimana mengerjakannya, kita harus tetap percaya firman Allah ya, saudari. Perlu mengubah konsepsi kita menikmati Tuhan. Nah, jadi ingat di 5 menikmati, Romawi 6 kita memuji. Menikmati, saudari, memberitakan Injil berbuah itu menikmati. Menyesap kekayaan pokok anggur sampai limpah maka buah hasil. Merawat kaum beriman juga menikmati. Walaupun dengan sakit bersalin, kata Paulus, kita mau membuat rupa Kristus nyata. Tapi sesungguhnya Paulus juga menjadi orang yang memelihara kenikmatannya. Nah, saudari, kita perlu doa seperti Daud, ya, ini adalah Mazmur Daud, dia juga orang yang menikmati. Dia katakan bahwa satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini, mau diam di rumah Tuhan seumur hidup dan menyaksikan segala kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya.
Jadi penghidupan gereja bait Allah ini adalah penghidupan menikmati. Pagi-pagi menikmati Tuhan waktu penyegaran pagi, bersekutu korporat dengan kaum saleh, menikmati, penuh pujian. Lalu kemudian sharing Injil kepada orang, kepada kaum saleh, sasaran Injil, menikmati. Membawa dia percaya Tuhan, menikmati. Merawat dia menjadi buah yang tetap, menikmati, saudari. Puji Tuhan, sampai akhirnya menjadi para pemenang yang bersuka cita. Baik, saya teruskan ya, saudari, karena waktu, saya langsung ke 6. Nah, saudari, di Roma yang ke-6 ini kita perlu juga memuji ya Kristus di dalam gereja. Saya mau beritahu di sini sebagai ayat yang terakhir, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita seperti ya saudari, sesungguhnya hari ini gereja tabernakel, gereja penghidupan gereja tabernakel pindah-pindah. Karena kita sedang menyiapkan satu penghidupan gereja bait yang lebih menetap. Nanti rampung pada Yerusalem baru ya saudari. Nah, karena itu dikatakan ayat 15-nya, sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Allah. Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ayat 17-nya saudari. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, kita perlu belajar sama-sama bahwa Allah menaruh kita di bawah otoritasnya. Di atas tahta itu, di surga ada tahta itu mengalir aliran-aliran air kehidupan. Menjadi satu sungai yang penuh dengan pohon tumbuh seberang menyeberang, penuh suplai buah-buahan. Nah, kita mau di dalam pembangunan gereja sebagai bait Allah, kita menjadi orang yang penuh puji-pujian, penuh dengan kenikmatan. Kalau bisa demikian, saudara-saudari, maka kita bersama-sama betul-betul seperti judul ini dikatakan, kita maju bersama Tuhan dari kehidupan gereja tabernakel kepada kehidupan gereja bait bagi pembangunan tubuh Kristus sebagai bait Allah yang hidup. Kiranya saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua. Saya tutup sampai di sini. Melalui berita malam ini, kita mau sama-sama ada satu doa mempersembahkan kembali diri kita. Bahwa apa yang kita sudah lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-6, pembangunan bait Allah, betul-betul satu realitas dalam ekonomi Allah yang kita bisa terapkan hari ini di dalam hidup gereja kita. Mari kita berdoa singkat sebelum kita ada membentuk BOR untuk diskusi di kelompok-kelompok. Izinkan saya memimpin dalam doa, saudari. Tuhan, terima kasih kepadamu. Kembali malam ini kami mempersembahkan diri kami, Tuhan. Terima kasih di atas pemulihan-Mu Kau memberikan cetak biru pembangunan gereja. Kami melihat bahwa hari ini Kau damba membawa kami maju dari pembangunan gereja sebagai tabernakel kepada gereja sebagai bait Allah yang hidup. Bawalah kami dikendalikan oleh visi ini. Kami juga mohon darah-Mu membasuh, mengampuni kami atas segala hal-hal yang tidak Kau perkenan. Terima kasih di depan kami ada teladan yang sangat baik. Kami boleh kembali mulai dengan satu persembahan diri, memperbarui diri kami kembali, bersama-sama berkoordinasi, membangun di dalam gereja di tiap-tiap lokal kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga masih ingat orang kuat itu. Kami mengikat di dalam nama-Mu bahwa dia tidak ada bagian di dalam proses pembangunan gereja sebagai bait Allah. Dalam nama-Mu yang menang, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin.